Kamu pernah mendengar saga, atau sage? Ya, saga adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah yang menceritakan keberanian, atau kepahlawanan seseorang. Saga, seperti halnya mitos dan legenda, termasuk dalam kelompok dongeng. Contoh, Hang Tuah, Calon Arang, Cium Wanara, Air Langga. Ciri-ciri saga. 1. Anonim, atau tidak diketahui siapa pengarangnya. 2. Dari segi tema relatif sama antara saga yang satu dengan saga yang lain. 3. Bahasanya menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional. 4. Berasal dari cerita mulut ke mulut, atau secara lisan. 5. Menjadi milik masyarakat secara umum. 6. Tidak memerhatikan perurutan waktu. 7. Kejadian-kejadiannya tidak kronologis. 8. Nama-nama tempat terjadinya peristiwa tidak jelas. 9. Sebagian besar bersifat istana sentris, atau cerita seputar istana, atau kerajaan. Berikut contoh saga Cium Wanara. Prabu Barma Wijaya Kusuma memerintah kerajaan Galuh yang sangat luas. Permaisurinya 2 orang. Yang pertama bernama Pohaci Naganingrum dan yang kedua bernama Dewi Pangrenyep. Keduanya sedang mengandung. Pada bulan ke-9 Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra. Raja sangat bersuka cita dan sang putra diberi nama Haryang Banga. Haryang Banga telah berusia 3 bulan, namun permaisuri Pohaci Naganingrum belum juga melahirkan. Khawatir kalau Pohaci melahirkan seorang putra yang nanti dapat merebut kasih sayang raja terhadap Haryang Banga, Dewi Pangrenyep bermaksud hendak mencelakakan putra Pohaci. Setelah bulan ke-13, Pohaci pun melahirkan. Atas upaya Dewi Pangrenyep, tak seorang dayang-dayang pun diperkenankan menolong Pohaci, melainkan Pangrenyep sendiri. Dengan kelihayan Pangrenyep, putra Pohaci diganti dengan seekor anjing. Dikatakannya, bahwa Pohaci telah melahirkan seekor anjing. Bayi Pohaci dimasukkannya dalam kandaga emas disertai telur ayam, dan dihanyutkannya ke sungai Citandui. Karena aib yang ditimbulkan Pohaci Naganingrum yang telah melahirkan seekor anjing, raja sangat murka, dan menyuruh si Lengser pegawai istana untuk membunuh Pohaci. Si Lengser tidak sampai hati melaksanakan perintah raja terhadap Pohaci, permaisuri junjungannya. Pohaci diantarkannya ke desa tempat kelahirannya, namun dilaporkannya telah dibunuh. Adalah seorang aki bersama istrinya, Nini Balangantrang, tinggal di desa Geger Sunten tanpa bertetangga. Sudah lama mereka menikah, tetapi belum dikaruniai anak. Suatu malam, Nini bermimpi kejatuhan bulan purnama. Mimpi itu diceritakannya kepada suami, dan sang suami mengetahui takdir mimpi itu, bahwa mereka akan mendapat rezeki. Malam itu juga, Aki pergi ke sungai membawa jala untuk menangkap ikan. Betapa terkejut dan gembira ia mendapatkan kandaga emas yang berisi bayi beserta telur ayam. Mereka asuh bayi itu dengan sabar dan penuh kasih sayang. Telur ayam itu pun mereka tetaskan, mereka memeliharanya hingga menjadi seekor ayam jantan yang ajaib dan perkasa. Anak angkat ini mereka beri nama Cium Wanara. Setelah besar, bertanyalah Cium Wanara kepada ayah dan ibu angkatnya. Dengan terus terang, Aki dan Nini menceritakan tentang asal-usul Cium Wanara. Setelah mendengar cerita ayah dan ibu angkatnya, tahulah Cium Wanara akan dirinya. Suatu hari, Cium Wanara pamit untuk menyabung ayamnya dengan ayam raja, karena didengarnya raja gemar menyabung ayam. Taruhannya ialah, bila ayam Cium Wanara kalah, ia rela mengorbankan nyawanya. Tetapi bila ayam raja kalah, raja harus bersedia mengangkatnya menjadi putra mahkota. Raja menerima dengan gembira tawaran tersebut. Sebelum ayam berlaga, ayam Cium Wanara berkokok dengan anehnya, melukiskan peristiwa bertahun-tahun yang lampau, tentang permaisuri yang dihukum mati, dan kandaga emas yang berisi bayi yang dihanyutkan. Raja tidak menyadari hal itu, tetapi sebaliknya si Lengser sangat terkesan akan hal itu, bahkan ia menyadari sekarang, bahwa Cium Wanara yang ada di hadapannya, adalah putra raja sendiri. Setelah persabungan, ayam Baginda kalah, dan ayam Cium Wanara menang. Raja menepati janji, Cium Wanara pun diangkat menjadi putra mahkota. Dalam pesta pengangkatan putra mahkota, raja membagi 2 kerajaan untuk Cium Wanara dan Haryang Banga. Selesai pesta pengangkatan putra mahkota, si Lengser bercerita kepada raja tentang hal yang sesungguhnya, mengenai permaisuri Pohaci Naganingrum dan Cium Wanara. Mendengar cerita itu, raja memerintahkan pengawal agar Dewi Pangrenyep ditangkap. Akibatnya, timbul perkelahian antara Haryang Banga dengan Cium Wanara. Tubuh Haryang Banga dilemparkan ke seberang sungai Cipamali yang sedang banjir besar.
Sejak saat itu, kerajaan Galuh Pakuan terbagi menjadi dua bagian, dengan batas Sungai Cipamali. Di bagian barat, diperintah oleh Cium Wanara. Orang-orangnya menyenangi kecapi, dan menyenangi pantun. Sedangkan bagian timur, diperintah oleh Haryang Banga. Orang-orangnya menyenangi wayang kulit, dan tembang. Kegemaran penduduk akan kesenian tersebut masih jelas dirasakan sampai sekarang.